Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast channel YouTube Pesantren Asy-Syifa Muhammadiyah Bantul. Alhamdulillah, kali ini kita kembali lagi dengan Ustadz Husnul Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anin sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ustadz sehat juga? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, siap berdiskusi Ustadz? Ya, insya Allah nanti untuk kemanfaatan ilmu kita semuanya, maka nanti kita akan sering tampil untuk menyampaikan apa yang kita tahu sehingga nanti ilmu kita bisa bermanfaat. Ya, Ustadz, Alhamdulillah. Jadi sekarang Ustadz Azhar sudah siap untuk berdiskusi dan membagikan banyak ilmu, apalagi tentang isu-isu kontemporer atau isu-isu yang sangat relevan dengan era sekarang. Salah satunya adalah jual beli online ya Ustadz ya. Ya, jadi sekarang kita akan membahas nih tentang jual beli online. Apalagi ya, mungkin faktanya ya di masyarakat ataupun di dunia sosial sendiri sekarang kita sudah tidak asing dengan jual beli online ya, di platform media sosial, kemudian di SNS dimanapun kita bisa melihat ada iklan jual beli, ada e-commerce, kemudian ada aplikasi-aplikasi yang mendukung jual beli online ya. Jadi untuk sekarang kita akan bahas mengenai jual beli online dari sudut pandang fikih. Dan untuk kali ini Ustadz kita akan memulai diskusi kita mengenai jual beli online. Ya, untuk diskusi pertama ini Ustadz ya, untuk pemantiknya dulu. Ini kan kita sudah melihat faktanya bahwasanya di mana-mana di platform media sosial, kemudian mungkin di WhatsApp juga banyak yang berjualan secara online ya Ustadz ya. Dan kemudian ada e-commerce, kemudian juga ya saya termasuk pengguna aplikasi e-commerce gitu ya. Sering belanja berarti ya? Ya, tidak sering Ustadz, hanya scroll saja. Ya, sebagai cuci mata begitu ya Ustadz. Nah, ini apakah jual beli online ini Ustadz, apakah melangkahi aturan dari jual beli secara syariah sendiri Ustadz? Ya, terima kasih Mbak Anin dan para pirsawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jual beli online dalam 3 tahun terakhir ini memang ya sedang menggejala, dan memang ini adalah kemudahan teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja sehingga manusia kemudian bisa sampai kepada kemudahan hidupnya. Nah, kalau kita sandingkan ya proses jual beli online ini dengan jual beli dalam kerangka syariat, maka jual beli itu masuknya adalah masuk pada ranah muamalah. Nah, muamalah itu seperti yang kita kaji di dalam kaidah usul itu, bahwa muamalah itu dihukumi mubah. Maka dalam suatu kaidah itu disampaikan bahwa al-aslu fil muamalati al-ibahatu. Hukum asal daripada muamalah itu adalah mubah. Hatta yadullat dalilu ala tahrimi, sampai ada dalil yang mengharamkan. Artinya bahwa untuk urusan muamalah ini yang salah satu bagiannya adalah jual beli itu dihukumi mubah. Maka jual beli kontemporer ya ini yang memang terus harus kemudian disandingkan dengan norma-norma syariat sehingga nanti jual beli ini bisa dihukumi boleh atau tidak. Nah, tetapi pada prinsipnya bahwa jual beli itu modelnya bisa dikembangkan. Karena jual beli itu adalah ranahnya ranah muamalah yang hukum asalnya itu adalah mubah atau boleh dikembangkan tadi. Maka misal apa yang kemudian diyakini oleh Muhammadiyah di dalam ranah muamalah itu kan diterapkan tajdid atau dinamisasi ya, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, di antaranya adalah ya masalah muamalah ini adalah di antaranya itu ya ranah jual beli ini ya, sehingga model jual beli, prosesnya dan sebagainya ini bisa selalu dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang penting adalah tadi tidak melanggar prinsip-prinsip syariat di dalam aturan jual beli itu sendiri. Ya.
Ya, kan Ustaz tadi sudah menjelaskan ini Ustaz, bagaimana aturan bahwasanya jual beli online yang tidak dilarang adalah yang tidak melanggar aturan syariat Islam ya Ustaz ya. Kemudian Ustaz, kita kan sudah mempelajari ini dari kecil, ya dari SMP mungkin ya Ustaz, SMP, SMA itu biasanya kita sudah diajari tentang fikih jual beli. Dan di situ kita mengenal ada 4 rukun jual beli Ustaz. Ya, ada 4 rukun jual beli yang kalau kita lihat di dalam kitab-kitab fikih klasik ya itu memang disebutkan bahwa rukun jual beli itu ada 4. Satu itu adalah adanya penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua adanya barang yang diperjualbelikan. Kemudian yang ketiga itu ada sihut ijab qabul atau akad ya di dalam jual beli itu. Dan kemudian yang keempat itu adanya alat tukar yang resmi yang digunakan sebagai alat tukar untuk mendapatkan barang antara penjual dan pembeli itu. Ya. Kan ini Ustaz sudah menyebutkan nih rukun keempat Ustaz. Dari keempat rukun tersebut ya Ustaz ya, itu kan beberapa ada yang tidak capable untuk jual beli online ya Ustaz. Jadi bagaimana menurut pandangan Ustaz tentang fakta ini bahwasanya ada beberapa rukun yang tidak capable ya Ustaz? Ya, tadi pada pertanyaan pertama tadi sudah kita singgung bahwa jual beli ini adalah ranah muamalah yang sebenarnya boleh dikembangkan ya, karena hukum asal daripada muamalah itu adalah mubah tadi sampai ada larangan. Nah, kemudian sekarang proses jual beli online ini ya, ini bisa kemudian kita sandingkan dengan rukun jual beli tadi, ada yang dilanggar atau tidak. Nah, sehingga tadi saya sebutkan bahwa kalau itu tidak ada pelanggaran, maka berarti boleh. Kalau ada yang dilanggar, berarti itu bermasalah yang kemudian nanti hasil akhirnya adalah berarti tidak boleh. Nah, proses jual beli itu, proses jual beli online itu kalau sekarang kita sandingkan dengan rukun jual beli tadi, misalnya yang pertama adanya penjual dan pembeli, jelas. Berarti di proses jual beli online itu kan ada penjual dan ada pembeli. Ya toh, baik itu menggunakan aplikasi, kemudian e-commerce misalnya, ataupun pakai platform yang lain, itu kan jelas ada penjual. Ya toh, penjual di sini adalah ya orang yang menawarkan barangnya itu toh. Nah, kemudian ada pembeli yang nanti akan melakukan proses jual beli itu. Berarti penjual pembeli jelas ada. Kemudian yang kedua adalah adanya barang. Nah, barang ini kalau dalam proses jual beli online ini kan memang barangnya, barang wujud langsungnya memang tidak ada, tetapi sudah ada gambar. Dan kemudian biasanya juga tertera di situ tentang spesifikasi barang yang akan dijual. Sehingga pembeli ya itu nanti sudah bisa memastikan barangnya ini nanti seperti ini ya dengan spesifikasi seperti ini, maka dia yakin bahwa ini malah barang yang saya cari. Nah, maka dari sini walaupun barang itu tidak langsung bisa disentuh, tetapi kan ini sudah meyakinkan bahwa barang ini memang ada. Sehingga biasanya kalau di toko-toko online itu kan biasanya kan ada keterangan barangnya tinggal sekian dan sebagainya. Itu kan juga sebagai bentuk pernyataan bahwa penjual ini menyatakan barangnya masih ada. Selain juga menggambarkan, mendeskripsikan bahwa tadi barangnya itu punya spesifikasi seperti yang diungkapkan itu. Ini yang kedua barang. Kemudian yang ketiga adalah adanya ijab qabul. Ya. Nah, ijab qabul ya atau sihut ijab qabul, akad dalam jual beli, ini kan juga ada ya, jadi tetap ada di situ. Maka di dalam aplikasi jual beli itu kan biasanya ada tombol untuk beli. Oh iya. Ada toh. Nah, ini mesti Mbak Harin mesti sering mencet itu ya toh. Ya, sehingga nanti barang langsung datang gitu. Nah, itu kan sebagai pertanda bahwa akadnya di mana?
ketika penjual itu menampilkan barangnya di situ, berarti itu sudah akad bahwa penjual itu mau menjual barangnya itu. Berarti kan akad dari penjual itu. Ya sebenarnya sama dengan misalnya yang terjadi di jual beli yang sekarang modelnya swalayan. Nah itu kan barangnya cuma ditata ya toh, kemudian dikasih harga di situ. Itu kan juga sebagai pertanda, sebagai bukti bahwa penjual atau pemilik toko ini memang berniat menjual barang yang ditampilkan di display itu. Nah, saya kemudian ketika pembeli itu ngambil, berarti itu sudah berniat untuk membeli. Sama dengan ketika jual beli online itu, ketika pembeli itu nanti ngeklik ya beli, nah itu berarti pembeli sudah setuju dengan barang yang ditawarkan oleh penjual tadi. Maka saya kira syuhud ijab kabulnya juga tidak dilanggar di sini karena tetap ada proses itu. Kemudian yang keempat, adanya alat tukar, ini jelas ya toh. Cuma nanti masalahnya memang kalau kita berkeyakinan bahwa berhubungan dengan bank konvensional itu dihukumnya haram, maka memang harus kita pilih banknya memang bank yang berbasis syariah, yang tidak berbasis riba. Dan mungkin nanti masalahnya hanya di situ ya, tentang alat untuk membayarnya tadi itu, tapi kan tetap ada proses membayar. Dan yang perlu kita ingat juga, proses khiyar juga masih ada Mbak Hanin di proses jual beli online ini. Karena nanti ketika barang itu sampai kepada pembeli kan kemudian bisa dibuka, nanti kalau tidak sesuai kriteria display barang tadi kan bisa nanti dikirim ulang nanti untuk ditukar dengan seperti spesifikasi barang yang diinginkan tadi. Nah sehingga dengan proses seperti ini tadi saya kira jual beli online itu ya tidak melanggar rukun jual beli dalam konteks jual beli secara syariat tadi itu. Cuma tadi mungkin ya kemudian perlu kita hati-hati adalah bank yang kita gunakan untuk proses transfer atau proses untuk membayar tadi itu. Ya, jadi kan Ustaz tadi sudah menjelaskan ya berkenaan dengan rukun jual beli yang asli ini dan dikonversikan dengan jual beli online. Kemudian pasti Ustaz di pembahasan podcast kita pasti ada menyinggung pendapat dari Muhammadiyah Ustaz. Jadi bagaimana ini Ustaz pendapat Muhammadiyah terkait dengan jual beli kategori online ini sendiri Ustaz? Ya. Jadi dalam paham agama Muhammadiyah misalnya dalam salah satu keputusan resminya di dalam MKJHM Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, di situ jelas di poin ke-3 dan ke-4 bahwa semangat Muhammadiyah di dalam mengembangkan muamalah ini adalah menjadi salah satu ciri khas Muhammadiyah. Artinya bahwa untuk urusan muamalah duniawiyah yang salah satunya adalah dalam ranah jual beli ini, itu ya menurut Muhammadiyah ya harus didinamisasi atau disesuaikan dengan perkembangan zaman. Maka misalnya di dalam salah satu keputusan Musyawarah Nasional Tarjih Munas Tarjih yang ke-26 di Padang tahun 2003, di situ juga sudah diputuskan tentang etika di dalam berbisnis. Jadi memang pada waktu itu memang belum secara rigid dibahas khusus tentang jual beli online ya. Tetapi ini kan tahun 2003 ya toh. Tahun 2003 itu kan pada waktu memang belum banyak lah ya model-model jual beli online itu. Tetapi kalau kita lihat dari etika bisnis yang dirancang oleh Muhammadiyah di tahun 2003 itu sudah menggambarkan bagaimana Majelis Tarjih Muhammadiyah itu sudah berpikir sangat jauh ke depan. Ya, sehingga ada moralitas yang kemudian disimpulkan di situ bahwa untuk jual beli atau proses bisnis dalam Islam itu selain daripada ada beberapa ketentuan rukun dan syarat jual beli tadi itu, ada beberapa hal yang memang harus dihindari sehingga nanti tidak terjerumus kepada sesuatu
model jual beli yang diharamkan tadi. Dan ini walaupun ini tahun 2003 diputuskan, sampai sekarang ya masih sangat relevan karena ini isinya adalah tentang etika di dalam berbisnis. Misalnya Muhammadiyah meyakini bahwa jual beli itu tadi adalah ranah muamalah yang boleh dikembangkan atau harus dikembangkan tadi. Yang penting adalah tadi dalam proses jual belinya itu tidak ada proses riba misalnya. Ya. Kemudian misalnya lagi barang yang diperjualbelikan bukan termasuk barang yang haram. Nah ini kan jelas patokannya. Ya. Kemudian tidak ada unsur maisir, tidak ada unsur kezoliman di situ, tidak ada unsur dorornya membahayakan dan beberapa etika bisnis yang lain. Nah artinya bahwa ya, walaupun Muhammadiyah sampai dengan saat ini belum ada keputusan resmi dan kemudian ditanfidkan berkaitan dengan hukum jual beli online itu, tetapi saya kira dari beberapa keputusan itu sudah bisa disimpulkan bahwa tidak ada masalah ya dengan jual beli online itu menurut Muhammadiyah. Yang terpenting adalah tadi ya, barang yang dijual belikan bukan sesuatu yang haram. Kemudian tidak ada unsur riba, tidak ada unsur doror, maisir, kezaliman dan yang lainnya itu. Nah, kemudian tidak melanggar rukun dan syarat dari jual beli itu. Nah, saya kira itu sehingga itu bisa kita jadikan sebagai panduan bahwa ya jual beli online itu ya boleh-boleh saja kita tempuh. Yang terpenting adalah dengan batasan-batasan tadi itu tidak dilanggar. Alhamdulillah untuk podcast hari ini sekian. Terima kasih Ustadz atas ilmunya. Ya, sama-sama. Insya Allah nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Ya, insya Allah Ustadz. Insya Allah akan ada topik-topik yang lebih on fire, lebih sangat realistis dengan era sekarang. Podcast hari ini akan saya tutup dengan salah satu quotes atau kata mutiara dari perkataan pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mungkin sedikit menyerempet dengan kajian kita kali ini ya tentang jual beli, tapi ini ya sedikit mendekati dengan jual beli ya. Carilah sekuat tenaga harta yang halal, jangan malas. Setelah mendapat, pakailah untuk kepentingan dirimu sendiri dan anak istrimu secukupnya. Jangan terlalu mewah. Kelebihannya didermakan di jalan Allah. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa nantikan kajian-kajian di channel YouTube Pondok Pesantren Asy-Syifa Muhammadiyah Bantul. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.